Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman alal habibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berpuasa, di ayat setelahnya Allah menjelaskan tentang Al-Quran diturunkannya di bulan suci Ramadan. Peristiwa ini adalah peristiwa nuzulul Quran, peristiwa yang dahsyat, peristiwa yang istimewa, peristiwa yang menjadi titik tolak perubahan, bahkan menjadi cikal bakal peradaban. Bagaimana tidak, ketika Al-Quran turun merubah manusia yang sebelumnya dalam kegelapan dan kejahiliaan menjadi umat yang tercerahkan, yang terang benderang. Umat yang sebelumnya penuh dengan kezaliman dan penganiayaan menjadi umat yang terbangun dalam kesejahteraan dan kebaikan. Bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang menjadi istimewa. Alasannya sebagaimana dikatakan ulama, karena ada Al-Quran yang diturunkan di dalamnya. Ini semua dan masih banyak lagi perkataan-perkataan salafus soleh tentang pentingnya peristiwa nuzulul Quran untuk kita peringati, untuk kita ambil ibrah dan pelajaran. Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh para ulama turun dengan dua cara atau dengan dua periode. Periode yang pertama ketika Al-Quran diturunkan dari Lauhil Mahfuz, dari langit yang ketujuh menuju ke langit dunia atau langit kita sekarang, dengan cara diturunkan secara satu kali. Dan itu terjadi sebagaimana dijelaskan pada tanggal 21 Ramadan sebagaimana perkataan sebagian ulama. Nanti dari langit dunia kemudian diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Maka surat yang pertama kali turun adalah surat Iqra, surat perintah agar kita menjadi manusia pembaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah tentang ketauhidan, bacalah tentang kebenaran, bacalah tentang hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala dan agama ini. Setelah surat Al-Qalam, surat Al-Alaq turun, maka berlangsung-langsung surat-surat yang lain kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peristiwa yang menjadi titik awal bagaimana kemudian peradaban mulai terbangun pelan dan pelan namun pasti di Madinah Al-Munawwarah. Maka ibrah yang paling penting untuk kita ambil pelajaran dari kisah nuzulul Quran adalah kalau kita ingin kejayaan dan peradaban, maka pastikan Al-Quran itu telah terpatri, teramalkan, teraplikasikan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ini peristiwa sejarah menjadi pelajaran bahwa kalau kita dekat dengan Al-Quran, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran, kalau kita melaksanakan dan menjadikan Al-Quran itu nuzul, turun ke dalam hati kita menjadi keyakinan dan doktrin kebaikan, maka insya Allah sejauh itu kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Tetapi kalau kemudian kehidupan kita jauh dari Al-Quran, Al-Quran tidak ternuzulkan ke dalam hati kita, tidak terimplementasikan dalam pergerakan dan aktivitas kita, maka seperti itu jauhnya kita daripada cahaya dan betapa dekatnya kita daripada kegelapan. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Dalam surat Thaha, bahwa tidaklah Allah turunkan Al-Quran ini membuat kalian sengsara. Fahmul mukhalafah, kata ulama, pelajarannya dan ibrahnya bahwa orang yang dekat dengan Al-Quran maka ia akan bahagia, dan orang yang jauh dari Al-Quran maka kelak ia akan sengsara. Bulan suci Ramadan ikonnya adalah Al-Quran.
kita membaca, kita bertalaki, kita mentadabburi, kita mengamalkan, dan kita betul-betul menikmati hidangan-hidangan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Utsman ibnu Affan pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami rabbina." Seandainya hati kita ini bersih, seandainya hati kita ini tidak banyak sampah dan kotoran kemaksiatan, maka tidak pernah dia akan kenyang daripada membaca firman dan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka interaksi kita, kedekatan kita, hubungan dan chemistry kita dengan Al-Quran harus betul-betul kita buktikan dan harus betul-betul kita perlihatkan di bulan suci Ramadan. Ini waktunya, ini kesempatannya, dan inilah pelajaran yang sangat penting tentang bagaimana Al-Quran kita nikmati dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan. Dikatakan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, kalau ingin melihat kondisi kita dengan Allah sekarang ini bagaimana, kedekatan kita dengan Allah, di mana posisi kita sekarang, bagaimana care-nya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, maka pastikan di mana posisi Al-Quran dalam kehidupan kita. Ini adalah indikator yang mudah dan gamblang. Di mana Al-Quran, di situ kebahagiaan. Jauh dari Al-Quran, maka disitulah kesedihan dan keterbelakangan. Barakallahu fikum. Pastikan bulan Al-Quran, bulan Ramadan menjadi satu kesatuan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.